Semua orang ingin jadi kandidat. Apa itu kandidat? Kanda di mana, Dinda mendekat. Buat apa? Buat dapat buku? Enggak, buat dapat amplop. Seluruh ingatan kita diarahkan untuk mengingat jasa-jasa pahlawan. Para pahlawan nggak ingin dimuliakan atau diingat. Para pahlawan itu ingin kalian mengingat para pengkhianat. Luar biasa Uda Ruki ya. Ya, saya tak kuasa untuk membatasi. Untuk itu Uda Ruki tadi ada pantun, saya balas pantun Uda Ruki. Nanti bilang cakap ya, pertama mahasiswa saya ini. Di Jakarta banyak gedung, di Jakarta banyak berjejer gedung, berjejer di Jalan Sudirman. Siapa yang tak kenal Rocky Gerung, orangnya cerdas lagi juga tampan. Iya. Ya, saya memuji Bang Uda Ruki ini ada juga mau saya. Nanti saya bawa ke Jakarta ya, talk show atau apa nanti. Baik, itu sudah banyak Uda Ruki yang mau bertanya. Ya, kita satu pertanyaan. Setelah itu kita buat panelis sampai azan zuhur. Oke, siapa tangan yang ya kesempatan mahasiswa dulu. Mahasiswa? Ya, mahasiswa itu. Yang itu. Satu. Silakan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilmani Kasami dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi. Dengan program studi perbankan saya ingin bertanya kepada Uda Ruki Gerung. Sebagai seorang diplomat dan kritikus sosial, Haji Agus Salim selalu menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Sama halnya dengan Uda Ruki sebagai pengamat politik dan akademisi, bagaimana Anda melihat tantangan kebebasan berpikir dan berpendapat di kalangan milenial yang sering terjebak dalam keterbatasan kebebasan berpendapat dan berpikir? Seperti halnya yang tadi sudah sampaikan, guru dan murid tadi, yang mananya guru dan murid ini sama seperti pemerintah yang memidanakan rakyatnya jika mengkritik keburukannya. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk mahasiswa. Satu aja pertanyaan ini tentang diplomat dan sebagainya. Silakan Uda Ruki langsung. Oke, saya tahu bahwa di belakang pertanyaan itu ada rentetan asumsi. Oke, coba kita lihat hari-hari ini. Apa bedanya kemampuan generasi sekarang berpikir dengan generasi di zaman awal kemerdekaan atau bahkan menjelang kemerdekaan? Di zaman itu, kendati ilmu pengetahuan susah didapat karena mesti tunggu kapal dari Belanda, kapal dari Eropa bawa buku. Tapi buku itu jadi panduan untuk bertengkar. Sekarang kita nggak ada panduan bertengkar. Anak-anak muda itu masuk dalam jebakan psikologi namanya FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak punya pegangan simbol seseorang. Semua orang ingin jadi kandidat. Apa itu kandidat? Kanda di mana, Dinda mendekat. Buat apa? Buat dapat buku? Enggak, buat dapat amplop. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai melihat kemiskinan pikiran itu menyebabkan kita masuk lagi dalam feodalisme. Hanya karena amplop terjadi perkongsian politik. Jadi politik berkongsi demi amplop. Haji Agus Salim lakukan terobosan seperti yang terangkan tadi soal kambing itu dalam versi yang lain. Di sebuah munas, Haji Agus Salim lagi ucapkan pikirannya dan dia diganggu dengan Tapi Haji Agus Salim tenang aja, dia bilang, saya diundang oleh manusia, kenapa ada binatang di ruangan ini?
Bayangkan kecerdasan dialektik itu. Itu bedanya. Tapi dalam Munas hari-hari ini tidak ada lagi orang yang mbek-mbek, karena yang hadir dan panelis sama-sama kambing. Luar biasa ya. Mahasiswa senyum puas ya jawaban dari Udaroki. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai, kita ke sesi panelis ya. Jadi ketiga-tiga ini nanti ya panitia kita sampai azan ya, azan zuhur. Masih ada waktu sekitar setengah jam itu, setengah jam. Baik, pertanyaan dari saya sebagai moderator pematik, pemancing gitu. Apa syarat-syaratnya generasi Z atau milenial itu Bang Udaroki, Uda Asri dan Uda Arif bisa mengimplikasikan karakter dari Agus Salim itu ya, yang membumi gitu. Tadi ada karakternya, diplomasinya, kealimannya ya, kecerdasannya, diplomasi, buat job-job yang menghantam dan sebagainya. Apakah konkretnya watak Agus Salim itu bisa diperhatikan, diimplikasikan atau ditiru oleh generasi Z atau milenial? Mungkin dari urutan dari Uda Asri dulu. Saya cuma ingin menambahkan sebenarnya ya. Tadi Udaroki, Bang Roki ini bilang tentang apa, kemampuan diplomasi kita sekarang ya. Saya pernah dikasih tahu oleh Pak Asim Jalal ya, itu diplomat senior juga yang bersama Muhtar Kusuma-Atmaja memperjuangkan negara kepulauan ya. Itu deklarasi Juanda, tapi yang merumuskannya itu adalah merealisasikannya Pak Asim Jalal. Tahu enggak Asril, apa beda diplomat dulu dengan diplomat sekarang ya? Kalau diplomat dulu yang dicontohkan oleh Agus Salim, dia memperjuangkan kepentingan negaranya, itu yang dia laporkan. Jadi setelah dia ke Timur Tengah, kemudian ke PBB ya, pulang dalam sidang kabinet ya bulan Agustus 47 itu, yang dia laporkan adalah ini yang sudah kita capai. Artinya berhasil diperjuangkan pengakuan kedaulatan, kemudian sudah menjadi masuk radar PBB, keluar resolusi Dewan Keamanan. Kalau belakangan diplomat kita prestasinya itu adalah menyetujui dan menyetujui. Jadi kita sudah ikut meratifikasi undang-undang anti ranjau darat. Pulang Menteri Luar Negerinya kita sudah ikut meratifikasi perjanjian perdagangan bebas. Bukan keberhasilan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Itu yang belum bisa dilawan dari generasi Agus Salim itu, ya. Ya, mungkin sampai generasinya Pak Asim Jalal ya, Menteri Ali Alatas dulu mungkin masih nampak, masih kelihatan ya. Tapi kalau istilah Minangnya, sekarang ini diplomat kita ini menari dengan gendang orang lain, menari juga gendang orang lain. Artinya mengikuti irama orang, bukan kita yang menciptakan irama. Itu bedanya yang dulu dengan sekarang. Jadi Agus Salim itu dia berhasil mengendalikan, ya, bisa melahirkan dalil-dalil. Oh, dituduh dia melanggar Linggarjati. Agresi yang Tuhan lakukan apakah sesuai dengan Linggarjati? Ya, nggak bisa orang menjawab. Dia punya itu kenapa? Karena mereka itu punya panduan, istilah Bang Roki tadi. Artinya mereka itu punya rujukan, memperdebatkan pikirannya ada rujukannya. Itu juga yang terjadi. Kenapa misalnya generasi Perni, generasi Sumatera Tawali itu begitu hebat-hebatnya? Karena Zainuddin Labai itu walaupun tidak pernah sekolah ke Mesir, tapi bacaannya datang dari Kairo. Dia berlangganan berbagai buku yang terbit datang, kemudian mereka diskusikan. Ya. Kalau sekarang yang kita diskusikan tidak tahu lah, Tamiya gimana mendiskusikannya, ya kan? Nah, oke, itulah bedanya ya. Jadi satu poin saya tangkap dari Uda Asril adalah nasionalisme. Dia mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi, apalagi partai atau kelompok. Itu yang kita harus tiru dari bapak bangsa kita. Silakan Uda Arif ya. Baik,
Kalau menurut saya, bagaimana anak-anak muda bisa tumbuh percaya diri dan punya karakter, pertama itu memang yang harus diisi itu intelektualitas. Karena ketika kita tidak suka membaca misalnya, atau kita tidak memperkaya literasi kita akan canggung ketika kita harus berhadapan di depan publik, entah itu di ruang-ruang diskusi antar mahasiswa atau antar universitas. Karena kalau kita berkaca ke Haji Agus Salim, saya mungkin tidak membaca lebih banyak daripada Om Asril. Cuman ketika saya mendapat buku 70 tahun memperingati Haji Agus Salim ditulis oleh Pak Safruddin Parionegara dan lain-lain tahun 54 ya, itu saya cuma bisa mengimajinasikan bagaimana Agus Salim muda itu. Jadi Agus Salim muda itu adalah orang yang sangat percaya diri dengan dirinya, dan memang ketika dia bertemu dengan banyak orang, dia sadar bahwa itu saya punya kapasiti dan saya bisa duduk setara sama rendah atau berdiri sama tinggi dengan siapapun. Makanya ketika kita lihat, kalau teman-teman sekarang kita bisa semua ngecek di Google foto Haji Agus Salim kemana-mana pakai baju teluk belanga, itu adalah sesuatu bentuk dari kepercayaan diri bahwa karakternya itu dia tidak akan dipandang rendah ketika dia tidak harus memakai jas. Makanya saya juga karena coba menginterpretasi ya Mark ya. Ketika sekali saya dapat undangan untuk mempresentasikan film saya di Perancis, dan saya tahu di situ tuh kemungkinan besar orang-orang akan datang menggunakan jas, saya pakai baju teluk belanga, saya siapin dari bukti. Oke. Mungkin itu contoh yang tipis gitu, itu cuman layer depan, hanya untuk bagaimana merasakan kalau kita berbeda dari orang lain itu ada dasarnya atau tidak. Nah, untuk yang lebih dalam lagi bisa jadi ketika sekarang kita sadar dari 1000 orang cuman hanya satu yang membaca buku, terus kemudian dari sekarang ini orang lebih berburu-buru untuk menjadi sesuatu yang viralitas daripada intellectual curiosity yang dikedepankan. Nah, disitulah bagaimana teman-teman kita semua mahasiswa di Bukit Tinggi ngerasa kalau pabrik berpikir di Bukit Tinggi ini masih bisa kita buktikan 5-10 tahun ke depan. Makasih. Oke. Satu poin yang saya dapat dari Uda Arif adalah percaya diri dengan nilai-nilai budaya kita. Pakaian tidak boleh underestimate terhadap diri atau overestimate, sombong, arogan ya. Jadi itu ya karakter Agus Salim, humble, walaupun punya perasaan sama setara dengan yang lain. Oke, Bang Rocky, ini apa untuk pesan dari generasi Z kita milenial? Silakan. Tugas generasi adalah membuat diferensiasi. Itu dasarnya. Tugas generasi adalah lakukan radical break dengan the existing ideas, dengan the existing politics, existing apa aja kan. Kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation. Mulailah dengan menapis pikiran. Ini ada teman Caniago. Ya, Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi buzzer, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Kan itu kita tapis di situ. Nah, tapisan itu dalam politik kita tapis calon pemimpin, termasuk anak muda. Anak muda kalau mau jadi pemimpin jangan sewa lembaga survei, nggak ada gunanya walaupun Anda punya uang. Jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Nomor 1. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji lagi intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya oleh lembaga survei. Yang sekarang ada lulus elektabilitas tapi etikabilitasnya tidak ada, apalagi intelektualitas. Jadi coba bikin parameter. Tapisan pertama seorang pemimpin adalah etikability, tapisan kedua intellectuality, baru electability. Begitu caranya, supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu kita katakan, oh
anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang leader. Itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Luar biasa ya. Saya mengutip ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Uda Rocky ini satu kayak dihujat kita ya Pak, hujani oleh quote-quote yang luar biasa ya, bermain kata itu tapi ada maknanya. Baik, dari kata tadi berarti etika itu paling penting buat muda sekarang. Jangan kedepankan elektabilitas, etika, intelektual baru elektabilitas tadi ya. Dan mengenai Caniago tadi Bang Rocky, saya juga Caniago. Ya. Iya. Jadi Caniago nama saya asli, nanti ini asri nih. Saya tambah juga asri, mudah-mudahan saya tetap asri Caniago juga nanti. Baik, kita masuk kepada dia Caniago karena dia mampu mengucapkan diplomasi itu. Dia Caniago, calon yang berani bernegosiasi. Caniago. Kedua tokoh kita ini saya pengagum program ILC gitu. Uda Rocky juga udah asri dulu, masalah apa dulu ya? Yang kedalan itu luar biasa ya, viral dulu ya, dianggap ini dan sebagainya. Kalau Bang Rocky di mana-mana viral gitu. Baik, kita masuk ke panelis sekarang. Sampai azan ya, kita buka pertanyaan dan tujukan kemana. Ketiganya boleh, satu boleh. Ini panelis. Kita buka dulu, tadi ada dari mahasiswa dari TBH, Adli. Ada Adli. Silakan Adli. Silakan maju ke depan. Ini mewakili mahasiswa S1 manajemen. Ya, mudah-mudahan Haji Agus Salim Ribon ya, lahir dari ITB khas kita ini. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli waktu ya. Sini Adi kan tadi topiknya mengenai pemikiran Haji Agus Salim ada. Jadi sini Adi bertanya, tolong Bapak berikan satu saja pola pikir yang paling berpengaruh dalam keputusan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama Pak, yang kedua ini ada pandangan bapak-bapak yang di depan ini terhadap generasi milenial sekarang ini, dan bagaimana cara kita melampaui seperti Haji Agus Salim ini untuk generasi milenial. Ya, untuk pertanyaan pertama udah serius dulu kan ini sejarah berjalan ini. Pertanyaan kedua nanti baru ketiganya. Ya silakan udah serius. Langsung aja deh, langsung ya satu kita. Oke. Ya Bang Rocky, mungkin apa yang aplikatif tadi dari Anda kita. Oke ya, cari akal dulu ya. Anak muda, tapi pikirannya kolot. Pikirannya ngikutin orang tua. Ngapain? Tadi soal sejarah misalnya. Ya saya tahu. Hanya udah ibong itu. Nggak ingin dieluk-elukan. Negara memberi dia status pahlawan. Johan Sarusa. Diberi status pahlawan, lalu kita diminta mengingat-ingat jasa beliau. Seluruh ingatan kita diarahkan untuk mengingat jasa-jasa pahlawan. Para pahlawan nggak ingin dimuliakan atau diingat-ingat. Para pahlawan itu ingin kalian mengingat para pengkhianat. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat, bukan mengingat-ingat para pahlawan. Supaya kita belajar dari pengkhianatan, itu dasarnya. Jadi ibu-ibu yang para guru itu coba bikin reverse logic supaya anak-anak itu mengerti bahwa yang lebih penting diingat adalah para pengkhianat, bukan para pahlawan. Karena pahlawan nggak ingin dapat kemuliaan dari situ.
Pertanyaan berikutnya tentang fondasi yang memungkinkan kita berpikir tentang Indonesia, yaitu kata republik, republik, respublika, yang bahkan Tan Malaka sebutkan pertama kali. Nar de republik. Kata republik artinya semua urusan res harus menghasilkan kesejahteraan pada publik. Itu dasar pikirannya. Jadi sekali lagi lakukan pikiran itu supaya kita tahu bahwa kita menginginkan kembalinya republik. Dengan dasar itu kita percaya bahwa kehidupan publik itu akan dijamin berbasis pada ide pertama, itu common good. Nah itu yang saya kira penting untuk diucapkan hari ini. Kita tersisa 2 pertanyaan, langsung ya kita kumpul 2 dan ditujukan kemana, saya pilih dulu ya. Tadi rata-rata laki-laki, sekarang perempuan gitu ya. Saya adil. Ah ini satu, ibu itu di belakang. Siapa satu? Ah ya, oke, 2 ya. Langsung dibagikan mic-nya. Oh luar biasa. Iya. Dari awal dan mengatakan negara dari sampai dan lelaki dari koalisi tahu atau tidak? Oke. Saya luar biasa pertanyaannya. Saya simpulkan Ibu pengagum Uda Ruki ya, bahwa apa statementnya Ibu catat dan dari prinsip hidup Ibu ya. Bukan dari penanya. Abang Ruki tadi pertanyaan yang sederhana. Kalau ditawarkan jadi menteri boleh mau dari pengagum Bang Ruki nih. Iya, saya ingin jadi menteri kalau itu menjamin bahwa Sumatera Barat merdeka. Wow. Jadi federasi. Saya punya gagasan bahwa NKRI harga mati itu betul-betul terlalu beban. Satu waktu saya kasih kuliah di Papua, mereka setuju dengan Pancasila, tetapi waktu saya tanya Pancasila ada 5, mana lebih penting, sila kedua atau sila ketiga? Rame-rame bilang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ucapkan di sini, saya ditangkap intel. Karena bagi presiden, bagi kabinet, yang penting adalah persatuan. Tetapi bagi rakyat Papua yang mengalami kekerasan, penderitaan sosial, penderitaan ekonomi, penderitaan politik, bagi dia lebih penting penuhi dulu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita bersatu. Kita sekarang persatuan demi apa? Kalau persatuan itu menyebabkan pelanggaran kemanusiaan, itu poinnya. Jadi sekali lagi, ini kesalahan filsafat negara. Pada waktu menjadi masih presiden, Jokowi terus mengatakan NKRI harga mati, maka persatuan.
Ibaratnya apa? Perbedaan diabaikan. Padahal para pendiri negeri ini memerdekakan Indonesia dengan fakta antropologis bahwa kita berbeda. Dari Aceh, Bintang, Jawa, Sumatera, Kalimantan, kita berbeda. Karena kita berbeda, maka diperlukan persatuan. Ontologinya adalah perbedaan, epistemologinya adalah persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu namanya tolol. Sorry, bukan tolol, bodoh. Bukan dungu. Dan kita mau balik pada dasar antropologi negeri ini adalah perbedaan. Karena itu hormati perbedaan. Persatuan adalah kemampuan mengelola perbedaan, itu dasar. Jadi bagian-bagian itu yang kalau substansinya nggak dibuat, kita khawatir dengan NKRI relatifnya ancaman. Itu bahayanya berpikir secara tanpa isi. Jadi kita ingin ucapkan itu supaya betul kita pasti kita bisa pikirkan ulang-ulang. Negara ini didesain atas dasar kemajemukan. Tuh, soal perempuan tadi apa? Iya. Oh ya itu. Iya, itu. Soal jadi menteri itu kaitan. Tadi, oh perempuan, ya saya pernah bilang. Perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Ini perlu diterangkan nih, udah Rocky. Di sini langsung ya. Iya, tapi apa tadi protes? Ada anak kalimatnya di situ yang diedit oleh ILC waktu itu. Saya bilang perempuan indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta, kecuali perempuan Minang. Wah, luar biasa.